Kekerasan di dunia pendidikan masih terus terjadi. Dua siswi di kota Parepare, Sulawesi Selatan saling adu jotos hanya karena termakan gosip hingga viral di media sosial. Diduga akibat saling ejek, dua pelajar putri di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berkelahi hingga videonya viral. Saling ejek nama orang tua membuat dua siswa di Waikanan berkelahi. Naas, akibat perkelahian ini salah satu siswa tewas akibat terkena pukulan di bagian kepala. Pemirsa, sebuah video siswa SMP Negeri di Gianyar, Bali berkelahi viral di media sosial. Kedua siswa dimediasi pihak sekolah. Berbagai peristiwa tentang perilaku siswa tadi sangatlah memprihatinkan, bukan? Dengan adanya perkelahian, tidak jarang akibat dari adanya saling ejek antar siswa, kelas, maupun sekolah. Perilaku yang dilakukan siswa tadi tidak lepas dari adanya emosi yang tidak terkontrol, sehingga siswa tidak mampu lagi menguasai dirinya sendiri. Halo Bicovers! Dari beberapa contoh kasus akibat tidak bisa mengontrol emosi, kita berdua akan membahas cara menyeluruh apa itu emosi dan bagaimana sih cara mengontrol emosi itu sendiri, agar kita bisa terhindar dari dampak negatif dari emosi. Sebelum masuk ke pembahasannya, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih Kak, supaya lebih seru lagi nih pembahasannya. Betul banget tuh Kak, lebih seru lagi kalau kita emang saling kenal sama teman-teman Bicovers semua. Kalian tahu nggak sih emosi itu apa? Terus jenis-jenis emosi ada apa aja ya? Terus munculnya penyebab emosi itu karena apa aja sih? Atau kalian semua udah tahu nih apa itu emosi, jenis-jenisnya dan juga penyebabnya? Mungkin sebagian ada yang udah tahu dan ada juga yang belum tahu nih. Buat yang belum tahu, kalian tenang aja nih. Aku dan Kak Intan tentu aja kita bakalan membahas tuntas tentang emosi buat Sobat Bicovers semuanya. Selamat menonton! Dikutip dari salah satu jurnal yang berjudul Pelatihan Mengelola Emosi Marah bagi Siswa SMP, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah sebuah reaksi tubuh sebagai respon terhadap situasi atau peristiwa yang terjadi dalam lingkungan. Mungkin kebanyakan orang akan mengira bahwa emosi itu gambaran dari rasa amarah saja. Ternyata emosi nggak hanya mengarah pada amarah saja loh. Kalian pasti penasaran kan? Yuk, simak penjelasannya. Dikutip dari Gramedia.com, secara keseluruhan emosi digolongkan dalam dua golongan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan bahagia, gembira, senang, dan cinta. Berbanding terbalik dengan emosi negatif yang seperti perasaan takut, sedih, cemas, dan marah. Ada juga 4 penggolongan emosi dasar, yaitu emosi senang, sedih, takut, dan marah. Pertama, emosi senang. Hal ini merupakan emosi yang memberikan gambaran tentang rasa senang yang dialami oleh seseorang. Hal ini terjadi dari bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. Kedua, emosi sedih. Emosi ini memiliki gambaran mengenai perasaan yang tidak senang yang dialami oleh seseorang dalam menghadapi suatu kondisi tertentu. Macam-macam perasaan dalam kondisi ini yaitu malu, hampa, kecewa, dan juga duka. Ketiga, emosi takut. Hal ini merupakan kondisi yang mana ada gambaran rasa tidak senang yang dijalani oleh seseorang, baik itu terhadap hal berasal dari luar diri maupun yang ada di dalam diri sendiri. Untuk emosi rasa takut yang berasal dari hal di luar diri, misalnya rasa takut akan perampok,
takut pada hewan buas, dan juga begal. Sedangkan untuk perasaan takut yang berasal dari hal yang ada dalam diri sendiri, misalnya takut tidak naik kelas, takut untuk mencoba, dan banyak lain sebagainya. Yang terakhir yaitu emosi marah. Emosi marah merupakan emosi yang muncul karena adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat disebabkan oleh adanya suatu kesalahan yang mungkin nyatanya salah ataupun tidak. Dari semua jenis emosi, marah merupakan bentuk emosi yang mempunyai pengaruh paling negatif nih bagi diri sendiri maupun orang di sekitar kita. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk memiliki keterampilan dalam mengontrol emosi marah tersebut, Pickofers. Beberapa penyebab emosi bisa muncul pada anak SMP. Menurut Atmoko, pada tahun 2011, penyebab munculnya emosi ada dua nih, Pickofers. Yang pertama, faktor internal, yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang terjadi dalam diri, seperti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu dapat menimbulkan emosi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang terjadi di luar diri, seperti dari orang lain tentang tindakan dan tanggapannya, kemudian pengaruh biologis dan lingkungannya. Hal ini dapat menimbulkan emosi juga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat mengontrol emosi agar tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain, dan membuat kita lebih memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Menurut Sutarimah Ampuni dan berbagai artikel pendukung, dapat disimpulkan ada beberapa kegiatan latihan yang bisa kamu lakukan supaya punya kontrol penuh terhadap emosi. Yang pertama, latihan pemilihan situasi. Jika kalian melihat kegiatan yang berpotensi mengundang emosi, kalian itu harus menghindarinya. Contohnya, ketika kalian melihat pertengkaran antar teman, kalau kalian memiliki kontrol emosi yang baik, kalian bisa membantu melerai teman kalian yang sedang berkelahi. Namun, jika kalian memiliki kontrol emosi yang kurang stabil, sebisa mungkin kalian mengalihkan pandangan kalian dari pertengkaran agar kalian tidak tersulut emosi tersebut. Latihan yang kedua yaitu mengalihkan emosi. Nah, karena emosi itu munculnya spontan dan tidak bisa ditahan, hal ini wajar banget, Pickofers. Tetapi, untuk menjauhkan kita dari dampak negatif dari emosi tersebut, kita bisa melakukan kegiatan lain untuk mengalihkan pikiran atau rasa emosi kita. Contohnya, kalian bisa melakukan kegiatan yang dapat membangun semangat atau mood kalian, seperti mendengarkan musik. Dengan kegiatan tersebut, emosi kalian bisa teralihkan dan mereda secara perlahan, atau kalian bisa melakukan kegiatan lain yang kalian sukai. Latihan ketiga yaitu mengubah pemikiran dalam diri. Di sini dimaksudkan untuk kita semua agar selalu memiliki pemikiran yang positif. Kita harus mengambil sisi positif dari segala peristiwa yang terjadi. Contohnya, ketika kalian merasa emosi kepada teman kalian karena teman kalian meluapkan emosinya ke kalian, kalian harus memiliki pemikiran yang positif. Mungkin saja teman kalian telah melewati hari-hari yang berat, sehingga kalian bisa bertanya terlebih dahulu sebelum kalian ikut tersulut emosi. Kalian bisa menanyakan pertanyaan sederhana berikut ini kepada teman kalian. Seperti ada apa? Apa ada yang salah? Apa kamu ingin bercerita? Latihan yang keempat yaitu mengambil jeda waktu untuk menenangkan diri. Di sini dimaksudkan untuk kita bisa merilekskan atau menenangkan diri terlebih dahulu agar emosi kita tidak meledak. Nah, kalian bisa melakukan latihan 4-4-4. Latihan ini bisa digunakan untuk meredakan emosi kalian. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, tarik nafas selama 4 detik, kemudian tahan nafas selama 4 detik, dan buang nafas selama 4 detik. Lakukan latihan tersebut secara berulang hingga kalian merasa rileks. Nah, untuk contoh penerapannya bisa kalian lihat video berikut ini ya.
Latihan yang terakhir yaitu bantuan profesional. Nah, dari berbagai cara yang udah kita jelasin, yaitu dari nomor urut 1 sampai 4 tadi, mungkin kalian belum bisa menemukan cara yang pas untuk mengontrol emosi kalian. Dan kalian sering mengalami emosi yang meledak-ledak walau sudah melakukan kegiatan latihan-latihan tadi. Kalian bisa mendapatkan bantuan dari seseorang yang lebih profesional untuk membantu kalian bisa mengontrol emosi. Contohnya, orang profesional seperti konselor dan juga psikolog. Oh iya Bicovers, dari berbagai kegiatan latihan yang udah aku dan Kak Intan jelasin, kalian itu bisa memilih salah satu atau lebih ya cara yang paling nyaman buat diri kalian sendiri dan yang paling berpengaruh untuk cara mengontrol emosi bagi kalian. Nah, di sini kita hanya bertugas untuk memberikan layanan informasi saja. Jadi, kalian harus berlatih secara mandiri, serius, dan juga berkala. Karena segalanya itu butuh banget proses, teman-teman. Semangat! Oke, Bicovers, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita yang di bawah ini.